إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada kaidah yang ke-13 dari kaidah fikih. Selain kaidah fikih yang besar dan kaidah fikih yang teksnya terambil dari nas dalil, kaidah ini berbunyi al-ahkamul ilmiyatu wal amaliyatu la tatimmu illa bi amraini. Hukum-hukum ilmu atau amal tidak sempurna kecuali dengan dua perkara: wujudu syurutiha wa arkaniha wa intifa'u mawani'iha, yaitu terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hilang penghalang-penghalangnya. Semua hukum, ilmu, dan amal tidak sempurna kecuali dengan dua perkara: terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-muallif akan menjelaskan tentang apa sih hukum ilmu dan hukum amal. Ya, al-ahkam al-ilmiyah, hukum ilmu. Al-ahkam al-amaliyah, hukum amal. Kalau kita melihat ungkapan para ulama yang lain, mungkin kita pernah mendengar istilah ada usul dan ada furu'. Nah, kurang lebih itu yang dimaksud. Namun di sini al-muallif nampaknya ingin memperkenalkan kepada kita ataupun untuk menghindar istilah usul dan furu'. Usul prinsip, inti, furu' itu cabang. Seakan-akan Allahu a'lam bishawab, beliau ingin menghindar menyebutkan usul dan furu'. Karena terkadang istilah usul dan furu' ini disalahgunakan oleh sebagian kalangan. Mereka mengatakan kalau itu perkara usul, prinsip, maka intinya harus benar-benar dijaga. Tapi kalau masalah furu' diremehkan. Ya, oleh karena itu beliau menggunakan dengan ungkapan yang lain, al-mas'alah atau al-ahkam al-ilmiyah wal amaliyah. Lebih jelas kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Makna kaidah al-ilmiyah adalah hukum yang tidak berhubungan dengan amal perbuatan, yang biasa disebut oleh para ulama dengan hukum yang berhubungan dengan akidah. Hukum yang berhubungan dengan akidah. Ya, karena kebanyakan akidah itu diambil berdasarkan ilmu.
kita mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung kita yakini, tidak terkait dengan hukum dalam suatu perbuatan. Ya, akidah biasanya kita ambil dari Al-Quran, As-Sunnah. Ini semua sifatnya apa? Ilmiah, bukan amaliyah. Kalau amaliyah itu sholat, puasa, zakat. Tapi kalau akidah, iman kepada Allah, kepada malaikat, tidak ada kaitannya secara langsung dengan amal, tapi keyakinan. Oleh karena itu dinamakan pula dengan al-ahkam atau al-masail al-ilmiyah, atau yang tadi sempat kita singgung al-usuliyah, masalah-masalah prinsip, al-aqdiyah, masalah-masalah akidah. Taib. Adapun al-amaliyah adalah hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan, baik perbuatan lisan maupun anggota badan lainnya, juga baik yang berhubungan dengan Allah Ta'ala saja, misalnya salat, puasa dan lainnya, maupun yang berhubungan dengan sesama, misalnya hukum jual beli, sewa menyewa, pernikahan, perceraian, jihad dan lainnya. Nah, ini masuk ke dalam hukum amaliyah, al-ahkam al-amaliyah, karena yang dibahas adalah masalah amalan, bukan keyakinan. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa sedikit kita simpulkan bahwasanya permasalahan agama kita secara umum terbagi menjadi dua. Masalah yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan, akidah, yang disebut dengan al-masail al-ilmiyah atau al-usuliyah, atau al-ahkam al-ilmiyah al-usuliyah. Dan masalah yang terkait dengan amal perbuatan yang dikenal dengan al-ahkam al-amaliyah. Contoh, masalah takdir. Ini akidah atau amal? Ilmiah, akidah, sahih. Ya. Masalah beriman tentang turunnya Dajjal di akhir zaman. Ini ilmiah atau amaliyah? Ilmiah. Masalah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ilmiah atau amaliyah? Ilmiah. Masalah tentang Sirat, adanya jembatan di hari akhir setelah manusia dihisab di akhirat, masalah ilmiah. Ya. Nah, sedangkan masalah amaliyah adalah masalah yang terkait dengan amal perbuatan, yang telah disebutkan contoh-contohnya oleh al-muallif hafizahullahu taala. Jelas ya? Jadi masalah ilmiah terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, masalah amaliyah terkait dengan perbuatan. Sekarang syurutuha, ya, ada istilah syurutuha, syarat. Syarat dalam istilah para ulama adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya, dan dia bukan merupakan hakikat dari sesuatu tersebut. Paham nggak kira-kira kalau hanya kita jelaskan semacam ini? Syarat dalam istilah para ulama adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya, dan dia bukan merupakan hakikat dari sesuatu tersebut. Contoh, langsung contoh. Dengan contoh biasanya lebih jelas permasalahannya. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. Alangkah baiknya jika ditambahi. Bersuci adalah syarat sahnya sholat. 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahurin." Sesungguhnya Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ini dalil kalau bersuci adalah syarat sahnya salat. Kenapa? Karena kalau tidak ada bersuci, tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima menunjukkan salatnya tidak sah. Maka
Seseorang yang mengerjakan sholat harus dalam keadaan bersuci. Karena kalau tidak dalam keadaan bersuci maka sholatnya tidak sah. Dari sini coba kita kembali kepada penjelasan dari penulis. Ya, syarat dalam istilah para ulama adalah sesuatu yang harus ada. Kita masukkan sesuatu yang harus ada di sini. Contohnya bersuci. Untuk sahnya sesuatu lainnya. Sesuatu lainnya kita masukkan di sini apa? Salat. Jadi bersuci harus ada untuk sahnya salat. Jelas ya? Jadi sesuatu yang lain yang dimaksud adalah ibadah yang dengannya akan menjadi sah. Dengan apa? Di antara dengan bersuci. Nah, kemudian dan dia bukan merupakan hakikat dari sesuatu tersebut. Apa maksudnya ini? Kita baca lanjutannya. Dan bersuci itu sendiri bukan merupakan hakikat sholat. Jelas ya? Wudu sholat bukan? Wudu termasuk bagian amalan sholat bukan? Bukan. Di luar sholat. Nah, itu makna dari bukan merupakan hakikat sholat. Karena hakikat sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan niat beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu definisi sholat. Ya, amal perbuatan yang atau ucapan yang diiringi dengan ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, berarti di sini contoh realnya wudu, taharah adalah syarat sahnya sholat. Baik. Sedangkan arkanuha, rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu lainnya. Kira-kira kalau ini sudah jelas ya. Kayak tadi kan, rukun adalah sesuatu yang harus ada, syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk sesuatu lainnya, untuk sahnya sesuatu lainnya. Dan dia merupakan salah satu hakikat dari sesuatu tersebut. Contoh, sujud adalah rukun salat. Maka seorang yang salat harus mengerjakan sujud. Kalau dia tidak sujud maka salatnya tidak sah. Sedangkan sujud itu sendiri merupakan bagian dari hakikat salat. Karena dia adalah salah satu perbuatan antara takbir dan salam. Jadi contoh amal yang akan kita nilai sah tidaknya salat. Syaratnya segala sesuatu yang harus ada di luar apa? Salat. Itulah yang disebut dengan bukan merupakan hakikat dari sesuatu tersebut. Harus ada, tapi dia bukan bagian dari salat. Itu namanya syarat. Ya, adapun rukun sesuatu yang harus ada, ya, namun ia termasuk bagian dari hakikat ibadah itu sendiri. Contohnya sujud, ruku, takbiratul ihram, salam, maka ini namanya rukun. Jadi jelas ya perbedaan antara rukun dan syarat. Syarat sesuatu yang harus ada, tetapi dia di luar ibadah. Sedangkan rukun dia ada di dalam ibadah. Taib. Sedangkan mawani'uha, mawani itu penghalang. Secara lughah bahasa artinya penghalang. Adalah sesuatu yang apabila terdapat pada sesuatu, nah ini bingung ya. Sesuatu yang apabila terdapat pada sesuatu. Nah ini, maka bisa mencegah atau menghalangi sahnya sesuatu tersebut. Sesuatu ada pada sesuatu. Langsung contoh sajalah haid. Jadi sesuatu itu adalah haid. Haid penghalang wanita dari mengerjakan puasa. Nah, berarti sesuatu yang lain itu dicontohkan di dalam kasus ini puasa. Maka kalau seorang puasa lalu keluar darah haid, maka puasanya tidak sah karena adanya penghalang tersebut. Atau kalau kita samakan dengan contoh yang tadi, sholatlah. Orang sudah mengerjakan syarat sahnya sholat komplit,
sudah ngadap ke kiblat, sudah menutup aurat, sudah bersuci, ya, di antara syarat sahnya salat. Dan dia pun juga apa? Orang yang berakal, balik, terpenuhilah. Kemudian amal ibadah salatnya juga sudah sempurna, rukun-rukunnya juga telah terpenuhi. Takbiratul ihramnya ada, al-fatihah, kemudian ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, semuanya komplit. Tapi ternyata dia wanita yang sedang haid. Sah enggak salatnya? Syarat sahnya terpenuhi, rukun sahnya terpenuhi, tetapi ada penghalang. Ada mawani. Maka orang ini tidak sah ibadah salatnya. Nah, jadi makna kaidah ini adalah semua hukum baik yang berhubungan dengan masalah ilmiah maupun amaliyah, meskipun tadi yang dicontohkan oleh al-mu'allif semuanya tentang ilmiah kan, amaliyah ya, syarat sahnya salat, rukunnya salat, dan penghalangnya puasa tadi, ini baru membahas tentang amaliyah. Jadi semua hukum yang berhubungan dengan masalah ilmiah maupun amaliyah tidak sah dan tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi semua syarat dan rukunnya serta tidak terdapat penghalangnya. Yang ini berarti kalau salah satu syarat dan rukun dari hukum tersebut tidak terpenuhi atau terdapat salah satu penghalangnya, maka sesuatu tersebut dihukumi tidak sah dan tidak sempurna. Baik, sehingga dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya pembahasan tentang masalah-masalah amaliyah, masalah ibadah, masalah muamalah, ini kita harus mengembalikan kepada para ahlinya. Dalam hal ini para fuqaha, ahli fikih. Mereka yang membahas tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat diambil dari nas, dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Seperti tadi, kok bisa wudu bersuci itu termasuk syarat sahnya salat? Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya, jadi masing-masing perincian ini rukun, ini syarat kembali kepada dalil, nanti para ulama yang akan menyusunnya. Maka kita jumpai kalau kita bahas fikih, baik ibadah maupun muamalah, senantiasa erat kaitannya dengan syaratnya, rukunnya. Syarat puasa, rukun puasa, syarat zakat, rukun zakat. Ya, sampai pun muamalah, syarat nikah dan rukun nikah, syarat jual beli, rukun jual beli, semua telah diterangkan oleh para ulama. Baik, kedudukan kaidah ini. Ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dan banyak manfaatnya. Itu kurang N ya. Tertulis manfaatnya ya. Ada cetakan yang sudah benar? Manfaatnya. Nah, manfaatnya. Dengannya akan terjawab banyak permasalahan yang dirumitkan oleh sebagian kalangan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ini adalah sebuah kaidah besar yang mencakup semua hukum baik masalah ilmiah maupun amaliyah. Lihat Al-Qawaid wal Usul Jami'ah. Nah, sekarang kita masuk pada contoh penerapan kaidah dalam masalah ilmiah. Apa tadi masalah ilmiah? Masalah akidah, keyakinan. Pokoknya yang tidak terkait secara langsung dengan amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di masa hidupnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Taib. Mana di sini yang menunjukkan ini permasalahan ilmiah? Bukankah di sini dikatakan man qala, siapa yang mengucapkan? Ucapan, perbuatan atau akidah? Ucapan, perbuatan.
perbuatan lisan kita. Tapi kenapa atau apa yang menjadi sebab ini masuk dalam masalah ilmiah? Keyakinan apa? Masuk surga. Keyakinan masuk surga ini masalah apa? Akidah. Dia di surga, dia di neraka. Apa? Akidah, keyakinan. Nah, keyakinan seseorang bisa masuk surga itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi mengucapkan la ilaha illallah ini sendiri ada syarat. Mereka salat, mereka puasa. Tapi Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini jawabannya. Kaidah ini yang akan menjelaskan kepada kita. Tidak setiap orang yang mengamalkan ini lalu dapat janji ini pasti mendapatkan sesuai dengan janji Allah. Allah tidak berdusta, Allah tidak ingkar janji. Lalu mengapa kok bisa demikian? Berarti ada syarat dan ketentuan yang tidak terpenuhi. Jadi ini akan menjawab semua permasalahan. Nanti contohnya misalnya apa? Doa. Saya sudah berdoa, katanya Allah kabulkan doa saya. Ya, Anda sudah menunaikan syarat dan rukun doa enggak? Atau ada enggak penghalang dari penghalang yang menghalang doa Anda dikabulkan? Nah, ini kaidahnya. Jadi kaidah ini penting. Jadi agar kita agar kita tidak masuk ke dalam kesalahan di dalam memahami ayat maupun hadis. Banyak hadis tentang janji-janji Allah yang mana ini kembali kepada masalah akidah. Allah berjanji demikian dan demikian. Termasuk di antaranya hadis ini, siapa mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif hafizallahu taala. Banyak orang yang memahami bahwa hadis ini menunjukkan bahwa semua orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid ini maka dia akan masuk surga. Benarkah demikian secara mutlak? Jawabannya tidak mesti, tidak benar. Karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah sebuah hukum ilmiah, hukum akidah, yaitu keyakinan masuk surga yang tidak akan terpenuhi dan sempurna kecuali dengan sempurnanya syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalangnya. Sedangkan rukun la ilaha illallah, ini kita sudah masuk ke dalam rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah adalah menafikan dan menetapkan. Apa menafikan? Meniadakan dan menetapkan, yaitu menafikan semua sesembahan dan hanya menetapkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Menafikan seluruh Tuhan yang disembah dan menetapkan hanya Allah semata. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Berarti kalau ada orang yang tidak menafikan sesembahan-sesembahan, ya, jadi dia menyembah semuanya termasuk menyembah Allah, berarti la ilaha illallahnya rukunnya tidak terpenuhi. Anak-anak, ayo anak-anak, main di luar atau di sini duduk diam, pilih mana? Pak Taufik, monggo dikondisikan. Taib. Ya. Jadi la ilaha illallah ini ada rukun dan syaratnya. Rukunnya meniadakan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah semata. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih menyembah kepada selain Allah, menyembah kuburan,
menyembah jimat, menyembah ini, menyembah itu, maka tidak ada fungsinya la ilaha illallahnya. Ya, karena rukunnya tidak terpenuhi. Sama seperti orang melakukan sholat tanpa sujud. Sholatnya dikerjakan tapi sujudnya ditinggalkan, tidak sah. Nah ini, jadi di sini pelajaran penting, rukun la ilaha illallah ada dua, isbat wa nafi. Nafi meniadakan semua bentuk ibadah, isbat menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang diibadahi. Nah kemudian sedangkan syaratnya, syarat la ilaha illallah ada 7. Dan kalau kita membahas perincian syarat ini semua ada dalilnya. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab akidah, kitab tentang tauhid yang dikumpulkan dalam suatu bait, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida minhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk dan menerima. Ini semua adalah syarat la ilaha illallah. Ilmu, berarti orang itu harus mengetahui apa makna la ilaha illallah. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya, maka belum sah ucapan la ilaha illallahnya, gak tahu artinya. Yang kedua yakin, meyakini makna yang sudah ia ketahui tadi. La ilaha illallah maknanya tidak ada sesuatu yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini cukup sebagai permulaan saja sudah dikatakan orang itu mengetahui. Jadi kalau kita misalnya nuntun mu'allaf, ajarkan la ilaha illallah meskipun hanya sekedar dasar dan global. Kalau kita nuntun mu'allaf untuk masuk Islam, Pak, pokoknya ucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, saya khawatir tidak sah ucapannya. Seakan-akan Islam hanya sekedar ucapan saja. Sedangkan orang-orang kafir di zaman dahulu, mereka menghindar dari kalimat la ilaha illallah karena faham maknanya. Karena tahu kalau sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus putuskan semua hubungan dengan berhala-berhala. Dan mereka enggak mau. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan, apakah kami akan tinggalkan sesembahan-sesembahan kami demi mengikuti seorang penyair yang gila. Ya, jadi karena mereka faham arti la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkannya. Nah dari sini maka orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah harus tahu maknanya. Ini syarat yang pertama, ilmu. Jadi ajarkan, kita kalau masuk Islam itu Pak, hanya beribadah kepada Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Paham? Faham? Ayo syahadat. Nah ini. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang diibadahi illallah kecuali Allah. Nah dia sudah tahu paling tidak secara global. Setelah tahu dia harus yakin, nggak boleh ragu. Benar tak Tuhan itu hanya Allah? Benarkah Tuhan yang disembahnya Allah? Ini ragu. Maka syaratnya tidak terpenuhi kalau ragu. Jadi harus yakin. Kemudian yang ketiga ikhlas, harus ikhlas dalam mengucapkan. Tidak ada tendensi yang lainnya. Yang keempat harus jujur, bukan dusta. Bukan hanya sekedar diucapkan tetapi sebenarnya ia tidak jujur.
Kemudian yang keempat, yang kelima, mahabbah, cinta. Seorang harus mencintai kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dari sini termasuk di antara hal yang miris, ketika ada kalimatut tauhid la ilaha illallah dihinakan, sebagian orang ada yang justru membelanya, mengkaitkan kalimatut tauhid dengan ormas tertentu, ya kan? Kalimatut tauhid ini yang dibawa-bawa. Kalimatut tauhid la ilaha illallah harus kita cintai. Adapun perbuatan ormas yang katakanlah keliru dan menyimpang, ya kita tindak sebagian mestinya. Tapi kalimat ini tetap harus dicintai, nggak boleh untuk kita nodai. Bahkan termasuk di antara keimanan, kalau ada kalimat tauhid yang dihinakan, ya kita harus harus ada kemarahan, harus muncul rasa marah sebagai pembelaan kita terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita nggak habis pikir ada orang Islam yang menghinakan kalimat tauhid la ilaha illallah, khawatir syarat la ilaha illallahnya gugur di sini, dia menghinakan dan tidak mencintainya. Baik, kemudian wangqiyadin, tunduk. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus tunduk dengan konsekuensinya. Tinggalkan semua bentuk peribadatan selain Allah. Wal qabulu laha, dan yang ketujuh, menerima. Sama ya, hampir sama. Menerima segala macam konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, sebagian atau kebanyakan para ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah ini ada 7. Tapi di dalam syair ini ada tambahan wazida, dan tambahkanlah thaminha, yang ke-8, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha, yaitu mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Jadi sebagai penyempurna saja. Nah, kita lanjutkan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih menyembah juga kepada yang lainnya, maka tauhidnya tidak sah. Ucapkan la ilaha illallah tetapi masih menyembah selain Allah, tauhidnya tidak sah. Begitu juga bagi yang tidak memenuhi salah satu syaratnya, seperti dia tidak meyakini, berarti ragu, atau tidak menerima dengan sepenuh hati, ya, belum qabul, belum menerima, atau syarat lainnya, maka tauhidnya juga tidak sah dan tidak sempurna. Nah, berarti tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Hadisnya benar, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi meyakini seseorang masuk surga dengan mengucapkan la ilaha illallah, nanti dulu, apakah dia telah memenuhi syarat dan rukunnya? Dan ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kita hukumi secara zahir. Kalau ada orang yang bersyahadat, sholat, mengerjakan amalan-amalan Islam, ya kita nilai sebagai seorang muslim. Tapi apakah dia nanti akan masuk surga gara-gara ucapan la ilaha illallahnya? Nanti dulu, tergantung syarat dan rukun apakah sudah ia penuhi atau belum, dan ini tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian juga kalau terdapat salah satu penghalangnya, semisal kalau dia murtad atau melakukan salah satu perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi la ilaha illallah yang sudah terpenuhi tadi, tiba-tiba orang ini murtad, dan murtad termasuk di antara penghalang seseorang masuk surga. Jadi dia pernah yakin, pernah ikhlas di dalam mengucapkan la ilaha illallah, syarat dan rukunnya terpenuhi semua, tapi di akhir hayatnya dia murtad. Maka inilah penghalang la ilaha illallah, sehingga dia tentu saja tidak akan masuk ke dalam surga. Taib.
Adzan belum? Udah adzan. Botol adzan dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu contoh lagi yang terkait dengan hukum ilmiah masalah akidah atau keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulis akad riba, dan kedua saksinya. Mereka semua sama. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib. Di sini permasalahan tentang riba, tapi dimasukkan ke dalam contoh masalah ilmiah. Kira-kira mana? Hah? Mana ada neraka di sini? Hah? Mana? Hah?
di awal hadis. Melaknat Rasulullah SAW, melaknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat dan ditimbakan azab. Berarti keyakinan seseorang itu terlaknat. Karena apa? Riba. Jelas ya? Apakah orang ini terlaknat? Karena dia adalah pemberi makan riba. Dia adalah yang memakan riba. Dia menjadi saksi riba, dia menulis akad riba. Apakah dia terlaknat? Nanti dulu. Nah, ini kita bahas. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua orang yang pernah melakukan transaksi riba akan terlaknat sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang mulia ini? Kalau kita zahir-zahiran, pokoknya yang masuk hadis ini terlaknat, selesai. Dia pernah menjadi saksi riba, terlaknat dia. Itu orang terlaknat. Dia memberi makan riba, itu orang terlaknat tuh. Nah, kalau seperti ini akan kacau keadaannya. Karena ini masalah ilmiah. Meyakini seseorang dilaknat, terlaknat, ini tidak gampang. Sebagaimana meyakini seseorang masuk surga, itu ahli surga, itu ahli surga. Kenapa dia mengucapkan la ilaha illallah? Ini juga enggak gampang. Dan ini sudah kita bahas tadi. Tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah terpenuhi syarat dan rukunnya. Demikian pula dalam masalah dosa riba. Nah, jawabnya tidak, karena kandungan hadis ini adalah sebuah hukum ilmiah. Keyakinan seseorang terlaknat, dan itu butuh terpenuhi syarat, rukun, dan hilang penghalangnya. Maka orang yang makan harta riba, berfatwa bolehnya riba, atau menjadi saksi riba, bisa saja tidak terkena laknat apabila ada penghalangnya. Semisal dia jahil, tidak mengetahui keharamannya, atau dia muawwil, mentakwil dan menganggap bahwa itu bukan riba. Pembahasan tentang masalah ini cukup panjang, tapi intinya bisa jadi dia salah di dalam menentukan sesuai dengan ijtihadnya, bukan salah karena mengikuti hawa nafsu, ya. Atau dia telah bertobat, benar dia dulu pemakan riba dan pemberi makan riba, tapi dia sudah taubat, dan taubat termasuk di antara penghalang seseorang mendapatkan laknat dan azab, ya. Nah, seperti itu. Atau dia telah bertaubat, atau amal perbuatan soleh dia lebih banyak daripada dosa ribanya, atau penghalang lainnya. Nah, dari dua contoh ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama kita menyimpulkan tidak boleh kita meyakini seseorang itu mendapatkan rahmat atau masuk surga atau diampuni kecuali ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau selama tidak ada dalilnya, maka kita hanya bisa berharap. Makanya kita doakan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Ini harapan boleh. Tapi kalau memastikan, dia ahli surga, kenapa? Dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini enggak boleh. Memastikan seseorang menjadi ahli surga, atau sebaliknya memastikan seseorang menjadi ahli neraka, memastikan seorang terkena azab juga enggak boleh. Karena apa? Amal-amal yang ia kerjakan di dunia, apakah terpenuhi persyaratan untuk masuk surga? Apakah terpenuhi persyaratan untuk masuk ke neraka dan laknat? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tugas kita hanya menyampaikan dalil, menyampaikan anjuran, kabar gembira dan peringatan. Kalau riba, ini loh, hati-hati kena laknat. Ya, kalau mau masuk surga ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini boleh kita. Ini tugas kita. Tapi menghukumi manusia sehingga memunculkan keyakinan dia ahli surga, dia ahli neraka, ini bukan kita. Bukan wewenang kita.
Karena semua ada syarat dan rukun-rukunnya. Karena ini masalah apa tadi? Akidah, keyakinan yang harus berdasarkan ilmu. Sedangkan kita nggak tahu ilmu seseorang, hati seseorang kan kita nggak tahu. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas nggak, jujur nggak? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menetapkan dia masuk surga atau bukan Allah. Kita hanya melihat zahirnya dan berharap mendoakan. Sebaliknya orang yang jatuh pada dosa, di antaranya riba, ya kita khawatir dia terkena laknat, tapi kita nggak tahu dia dilaknat benar atau tidak. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia taubatnya diterima oleh Allah, atau kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan dosa ribanya. Siapa yang tahu? Cuman tetap kita waspada. Pemakan riba hati-hati dengan hadis Rasulullah ini, dilaknat. Ini yang bisa kita sampaikan. Tapi meyakini seseorang tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan sekian. Contoh ketiga akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Ya. Kalau ada orang Islam murtad kemudian masuk Islam lagi, kalau secara zahir Islam menghapus apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya, sampai pun dia murtad lagi. Maksudnya Islam murtad kemudian Islam lagi kan? Ya. Tapi ya Allah alam kepastiannya. Yang jelas kita hukumi secara zahir. Dia muslim meskipun pernah murtad, mungkin gitu ya. Nah, kita hukumi zahirnya saja. Adapun hakikatnya di akhirat bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ini masih bahas tentang masalah ilmiah, masalah yang terkait dengan keyakinan, dan masih ada satu lagi yang tersisa. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh masalah amaliyah dalam masalah ibadah dan muamalah. Tapi jika tidak ada lagi, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.